Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para follower, subscriber, dan pemirsa YouTube Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga yang saya cintai, saya banggakan. Kali ini kami akan menyampaikan materi yang membawa kita lebih membooming terhadap kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, yaitu tentang materi Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Apa manfaat yang muncul dari sana? Dan seberapa besar anugerah Allah yang akan muncul kepada siapapun yang mendapatkan Lailatul Qadar. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam. Dalam bulan Ramadan, awaluhu rahmatun, wa wasatahu maghfiratun, wa akhiru itqum minan nar. Awal Ramadan adalah rahmat, awalu rahmatun, wa wasatahu maghfiratun, tengah-tengahnya adalah maghfirah, dan akhir Ramadan adalah pemisah antara kita dengan api neraka. Sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tidak hanya sekedar slogan, tapi fasilitas. Allah memberikan sesuatu kepada kita tidak hanya sebuah momentum, tapi ada fasilitas yang diberikan kepada kita untuk menggapai dari 3 tujuan Ramadan. Salah satu tujuan adalah Lailatul Qadar, di mana di malam Lailatul Qadar, sesuai dengan ayat surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam ayat itu dijelaskan betapa pentingnya sebuah Lailatul Qadar untuk umat Muhammad. Apa arti penting dari Lailatul Qadar? Di sana makna Lailatul Qadar lebih besar dari 1000 bulan. Karena istimewanya Lailatul Qadar, maka kita menyongsong kehadiran Lailatul Qadar itu mulai dari awal Ramadan sampai di akhir Ramadan. Kita harus menunggu Lailatul Qadar. Karena tamu penting bagi kita di bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Di dalam malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari min alfi syahr, 1000 bulan. Coba kita hitung, 1000 bulan itu berapa tahun? Jika umur kita 3 tahun, berarti 3000 bulan kalau selama 3 tahun kita menemukan Lailatul Qadar. Di mana dalam malam Lailatul Qadar semua malaikat turun, semua malaikat rahmat turun memberikan rahmatan kepada umat yang menemukan Lailatul Qadar. Maka yang perlu kita lakukan adalah gimana kita menyiapkan untuk menyongsong Lailatul Qadar. Sehingga ada 3 bulan. Ada Rajab, ada Sa'ban, ada Ramadan. 3 bulan yang harus kita siapkan untuk menyongsong Lailatul Qadar. Kita mau menerima tamu aja, persiapan dapur, persiapan meja kursi, persiapan macam-macam kita siapkan hanya untuk seorang tamu. Tapi ini tamu yang istimewa yang membawa sesuatu yang maha dahsyat untuk kita. Maka kita persiapkan lebih banyak dan lebih hebat untuk menyongsong hadirnya Lailatul Qadar. Para follower, subscriber YouTube Kementerian Agama Kota Salatiga, untuk menyongsong kehadiran tamu agung di bulan Ramadan, mari kita siapkan dengan semaksimal mungkin. 3 bulan yang saya sampaikan, dari bulan Rajab, bulan Sa'ban, bahkan bulan Ramadan sendiri, ada 3 bulan untuk menyiapkan, menyongsong kehadiran Lailatul Qadar. Bukan kita menghitung dengan hitungan hari. Yang dikatakan Lailatul Qadar akan turun di
3 hitungan terakhir dari pembagian 3 bulan, 21 sampai 30 Ramadan, bukan. Tapi kita siapkan dari awal. Sehingga ketika kita menyongsong, kita menerima Lailatul Qadar, lahir batin kita siap untuk menyongsong dan menerima Lailatul Qadar. Kita tidak terganggu, kita tidak akan merasa canggung ketika tamu agung itu datang. Allah Ta'ala sudah menyiapkan awalur Ramadan dengan kerahmatan yang diberikan Allah Ta'ala di awal Ramadan. Ini satu bukti bahwa kita memang disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Wa wasatahu maghfiratun. Kita dipantas oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan maghfirah yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga ketika kerahmatan yang diberikan Allah jangan disia-siakan. Dengan kita tetap menjaga hati kita, di sana dikatakan imanan wahtisaban, apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia rasakan, lahir batin hanya karena cinta dan melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Tanpa tekanan dan tanpa apapun, kita melaksanakan Ramadan. Dari awal puasa kita, dari awal kita mau melakukan sahur, hari pertama kita melakukan tarawih, ini sudah kita siapkan dengan menyongsong kerahmatan, menyongsong maghfirah Allah. Maka ketika di akhir bulan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita bertemu dengan Lailatul Qadar, itu kita pantas. Bahwa kita pantas untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Tidak hanya sekedar, aku mau bertemu Lailatul Qadar, nanti di akhir Ramadan. Tidak bisa. Kita tidak akan merasa canggung dan kita tidak akan pernah merasa familiar ketika bertemu dengan Lailatul Qadar. Tapi dari awal sudah kita siapkan. Dirahmati Allah, dipantas oleh Allah dengan maghfirah Allah, dan ketika bertemu dan bercinta dengan Lailatul Qadar, kita akan bahagia sebagaimana teman-teman baru. Semua yang kita lakukan penuh dengan keanugerahan Allah. Bahkan doa kita, keinginan kita yang kita sampaikan maupun yang terbersit di benak kita akan dijawab oleh Allah dengan ijabah. Karena 1000 malaikat mengawal Lailatul Qadar, mengawal pertemuan kita dengan Lailatul Qadar. Sementara ketika kita bertemu dengan kekasih, itu aja kita persiapannya Masya Allah. Udah disiapkan oleh Allah dengan berbagai macam bentuk kepantasan kita bertemu Lailatul Qadar. Kita jaga, kita laksanakan, menyongsong Lailatul Qadar dengan melaksanakan Ramadan sebaik mungkin. Dengan menjaga akhlak, menjaga ahwal, menjaga akwal kita dalam bulan Ramadan. Bahkan berlanjut sampai nanti menyambut Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang akan datang. Ini sangat penting. Jadi tidak berhenti ketika Ramadan selesai, Lailatul Qadar selesai. Bukan. Tapi kita persiapkan dengan kontrak umur kita kepada Allah Ta'ala. Setiap kali kita akan menemukan Lailatul Qadar, setiap kali kita akan menemukan Lailatul Qadar, kita siapkan, kita bisa menggapai Lailatul Qadar dengan penuh cinta dan penuh bahagia bertemu Lailatul Qadar. Sehingga ketika Lailatul Qadar datang, kita tidak ketiduran, kita tidak kelupaan, kita tidak tersibukkan oleh kecintaan kita terhadap dunia. Karena apapun yang mengganggu kita adalah kecintaan kita terhadap dunia. Hilangkan nafsu, hilangkan keinginan kuat kepada dunia. Berikan nafsu kita, berikan kecintaan kita, berikan emosi kita untuk mencintai Allah Ta'ala dan menggapai anugerah di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Para follower, subscriber, pemirsa YouTube Kementerian Agama Kota Salatiga, mari di akhir Ramadan ini kita perbaiki sesuatu yang telah lampau kita lakukan. Di awal sampai hari ini kita melaksanakan puasa Ramadan, kita pantaskan diri kita mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, dan
pantas ketika kita harus dipisahkan dengan api neraka. Oleh karenanya, kita harus jaga diri kita, tekan nafsu kita, hilangkan kecintaan kita terhadap dunia, harta, benda, dan kita tetap nomor satu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu melakukan ibadah imanan wahtisaban, dohiron wa batinan, untuk Allah Ta'ala, bukan untuk pujian manusia. Ketika semuanya kita lakukan ke sana, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang terpilih, bertemu dengan Lailatul Qadar, mendapatkan semua anugerah yang muncul di Lailatul Qadar. Tetap semangat, jaga puasa kita, song-song lebaran dengan kebahagiaan. Maafkan kami dari Kementerian Agama ketika kami punya salah dan punya dosa yang sengaja apapun tidak. Dan sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri. Tetap semangat, NKRI tetap harga mati. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.